Halo semua, di sini saya akan menjelaskan kepada Anda tentang low vision. Apakah Anda sudah pernah mendengar tentang low vision? Low vision adalah gangguan penglihatan yang tidak dapat dipulihkan atau diperbaiki, baik oleh operasi, lensa kontak maupun kacamata biasa. Low vision tidaklah sama dengan buta. Low vision menyebabkan terbatasnya kemampuan seseorang untuk melakukan kegiatan sehari-hari secara mandiri. Setiap orang yang mengalami low vision memiliki kemampuan penglihatan yang berbeda. Sebagai contoh, ada orang yang masih jelas membaca tulisan tetapi menulis menggunakan huruf Braille. Ada yang bisa naik sepeda, tetapi kesulitan mengenali wajah seseorang dari jarak tertentu. Orang yang mengalami low vision ada yang menggunakan alat bantu, ada yang tidak bisa menggunakan alat bantu untuk memperbaiki penglihatannya. Terkadang, hanya memerlukan teknik-teknik adaptif seperti mengatur pencahayaan, kontrasan warna objek dengan latar belakang, memilih posisi terbaik untuk melihat, mendekat ke objek, perbesar ukuran huruf, dan lain-lain. Contohnya, ada orang yang mengalami low vision hanya menggunakan kacamata saja sudah dapat membantu aktivitasnya. Namun, ada yang harus ditambahkan dengan alat bantu lainnya seperti kaca pembesar dan teleskop. Ada yang memerlukan warna terang untuk menandai suatu objek menghafal ketika berjalan atau bergerak di sekitarnya. Sebagian orang yang mengalami low vision mengalami masalah dengan penglihatan tepi dan penglihatan tengah. Contohnya, seperti mengintip di lubang kunci, penglihatan seperti tertutup kabut putih, atau seperti terhalang bercak hitam secara tidak teratur. Apa yang menyebabkan low vision? Beberapa penyakit mata terkait usia dan penyakit lain seperti katarak, glaukoma, diabetes dapat menyebabkan low vision. Low vision sangat mungkin terjadi pada orang yang mengalami albino atau disabilitas lain seperti Down syndrome, tuli, cerebral palsy, dan lain-lain. Apa hambatan yang dialami orang yang mengalami low vision? Kesulitan untuk mengenali ekspresi wajah seseorang. Contohnya, saat orang tersenyum tanpa mengeluarkan suara. Ketika mengambil benda, sering mendekatkan ke mata untuk melihat lebih detail. Kesulitan melihat running text di televisi. Sering terbentur dan menabrak benda di sekitar karena terbatasnya lapang pandang. Sering tumpah saat menuang air. Sulit membaca, walaupun tulisannya sudah besar. Menulis sering bergelombang. Bagaimana mengenali orang yang mengalami low vision di sekitar saya? Di ruang publik, mengenali orang yang mengalami low vision dapat terlihat dari beberapa hal. Misalnya, gerak-geriknya terlihat seperti orang yang sedang kebingungan atau sedang mencari orang yang bisa ditanyai. Itu karena orang yang mengalami low vision mengalami kesulitan mengenali area di sekitarnya bila berada di lingkungan yang baru. Orang yang mengalami low vision juga kerap terlihat membaca dari jarak yang sangat dekat atau sedang menggunakan alat bantu seperti kacamata yang tebal, kaca pembesar, teleskop ketika sedang membaca, hingga tongkat untuk berjalan. Ciri fisik yang kerap tidak terlihat seperti ada pada penyandang tunanetra membuat seseorang yang mengalami low vision kerap mendapat reaksi yang membingungkan bagi orang awam dan belum memahami tentang low vision. Bagaimana saya bisa membantu? Tawarkan bantuan bila melihat seseorang tampak kebingungan. Bagi orang yang mengalami low vision, ukuran huruf di layar atau papan informasi di stasiun masih dirasa terlalu kecil atau kabur untuk dibaca dengan jelas. Berikan informasi secara berurutan atau langkah demi langkah. Bagi orang yang mengalami low vision, penting untuk mendapatkan petunjuk arah yang disampaikan secara berurutan karena sangat membantu mereka membuat peta di dalam kepalanya. Di tempat kerja, orang dengan low vision pun punya hak yang sama dengan pekerja lainnya. Namun, kondisi tertentu seperti menulis dengan huruf besar, huruf kapital yang ukurannya tidak konsisten, penempatan huruf dalam kalimat yang keluar garis, tanda tangan yang bentuknya tidak selalu mirip, perlu mendapatkan kebijakan dan toleransi. Hormati ruang pribadi orang dengan low vision, karena membaca harus dengan jarak yang sangat dekat. Di ruang publik, mereka kerap mendapatkan teguran dari sesama penumpang karena mereka dianggap melihat layar telepon genggam atau halaman buku terlalu dekat. Bila penasaran, ketika melihat orang yang mengalami low vision menggunakan alat bantu seperti teleskop atau kaca pembesar, jangan sungkan untuk bertanya baik-baik. Orang yang mengalami low vision akan senang menjelaskan kondisinya dan hal-hal lain seputar low vision. Itu adalah bagian dari kampanye penyadartahuan kepada masyarakat.